Ramadanku, Ramadan kita, Ramadanku, Ramadan kita. Ku bersujud memohon ridhamu, Ramadanku, Ramadan kita, Ramadanku, Ramadan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari Malang, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MA Al-Ma'arif Singosari Malang, begitu juga yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir pada siang hari ini dalam rangka bentuk kecintaan kita kepada bulan Ramadan, yang mana itu adalah bentuk kecintaan kita juga kepada Nabiuna Agung Nabi Muhammad SAW, yang tidak lain dan tidak bukan bentuk kecintaan kita juga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beserta yang kami cintai, para peserta Pondok Ramadan yang dalam hal ini adalah murid-murid kami, siswa-siswi MA Al-Ma'arif Singosari, baik yang datang secara live maupun secara daring lewat tayangan video lewat YouTube. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa, kita bisa bermuajahah, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan khususnya dalam rangka kecintaan kita terhadap syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang dimana bulan tersebut banyak sekali terdapat keistimewaan, yang mana kemudian dinyatakan di dalam agama kita, agama Islam, diriwayatkan dalam banyak hadis Rasulullah, barang siapa yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan penuh cinta, maka insya Allah kita dicatat oleh Allah sebagai umat muslim yang nantinya akan selamat di dunia dan di akhirat. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Kenapa? Karena hari ini adalah bentuk kecintaan kita terhadap bulan Ramadan, sehingga menarik bagi kita untuk mengupas lebih dalam tentang syahrul Ramadan, tentang bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, di tengah-tengah kita pada siang hari ini sudah hadir narasumber yang sangat kami muliakan, yaitu Bapak Al-Ustadz Ahmadi Fathul Wahab LC. Beliau adalah Ustadz yang kita cintai, yang kita banggakan. Perlu diketahui hadirin, beliau adalah Ustadz, salah satu pengajar daripada MA Al-Ma'arif Singosari, yang pernah mengenyam pendidikan di Timur Tengah, khususnya di Mesir, ya, di Al-Azhar, yang kita kenal bahwasanya Universitas Al-Azhar merupakan universitas tertua yang kedua daripada universitas Islam. Yang pertama adalah Universitas Al-Qarawiyyin yang berada di Fes, Maroko, sedangkan kemudian ada Al-Azhar yang masyhur, terkenal tentang hazanah keilmuannya, sehingga pada
siang hari ini kita bisa menimba ilmu kepada beliau, khususnya dalam tema besar kita yaitu Ramadan penuh cinta, dan slogan kita perbaiki diri dalam bulan penuh cinta, teguhkan hati dalam keadaan istimewa. Alhamdulillah. Dan lebih khusus pada siang hari ini kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya beliau untuk mengupas lebih dalam tentang history of Ramadan, yaitu sejarah bagaimana kemudian disyariatkan bulan Ramadan, yang di dalamnya ada syariat yang sangat mulia yaitu berpuasa Ramadan, dan ada apa saja di dalam bulan Ramadan tersebut. Mungkin kita bertanya-tanya karena banyak sekali peristiwa sejarah yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Tidak akan panjang lebar lagi, mungkin langsung akan kami berikan waktu kepada narasumber Gus Ahmadi Fadul Wahab untuk membuka acara kita sekaligus untuk menyampaikan materi, dan nanti bagi para hadirin mohon dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang di sini kita dapat menimba ilmu lebih dalam tentang Ramadan itu sendiri. Terima kasih kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari, para Wakil Kepala Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari, serta para Dewan Guru yang terhormat. Alhamdulillah pada siang agak terik ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Pondok Ramadan, Talk Show Ramadan, sebagaimana tahun kemarin. Dan tak lupa pula para siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Ma'arif yang saya cintai, baik yang sedang berada di rumah maupun yang sedang berada di lokasi. Tema yang ditujukan kepada saya adalah History of Ramadan. Sejarah kalau secara arti ya sejarahnya bulan Ramadan. Akan tapi mungkin saya sedikit banyak akan berbicara tentang kejadian-kejadian yang tepat terjadinya di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak moderator tadi, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat utama. Di dalamnya banyak sekali kejadian-kejadian besar, kejadian-kejadian agung. Termasuk yang paling agung diantaranya adalah nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Sebagaimana termaktub dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di situ diturunkannya Al-Quran. Syekh Ali As-Sobuni berpendapat Al-Quran turun tidak hanya sekali. Al-Quran turun yang pertama dari Lauh Mahfud menuju Sama'id Dunya atau langit dunia atau Baitul Izzah, full mulai dari basmalah sampai minal jinnati wan nas dalam keadaan utuh. Baru kemudian setelah itu diturunkan dari langit dunia menuju
Rasulullah secara perlahan-lahan selama 22 tahun lebih. Nah, dulu ketika saya masih MI, itu agak bingung. Katanya Al-Quran turun waktu Lailatul Qadar. Tapi kenapa kok nuzulul Quran itu diperingati sebelum tanggal 20? Katanya Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran. Nah, jadi yaitu tadi Al-Quran turun yang pertama jumlatan wahidah atau full, kemudian baru dicicil ketika dari langit dunia menuju Nabi Muhammad. Pada waktu itu bulan Ramadan adalah bulan di mana orang-orang Arab itu bertahanus, bertabarrur, berbuat baik. Rasulullah pada waktu itu berbuat baiknya dalam bentuk bersemedi, bertapa di Gua Hira. Tiba-tiba pada tanggal 17 Ramadan beliau didatangi oleh sosok yang tidak pernah beliau duga, tidak pernah beliau kenal. Menyuruh beliau untuk membaca. Sebagaimana hadis yang sangat terkenal sekali, beliau diperintahkan untuk membaca sampai 3 kali. Iqra, iqra, iqra. Beliau menjawab, ma ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Pada akhirnya malaikat Jibril menuntun beliau untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tanpa adanya nuzulul Quran, tanpa adanya turunnya Al-Quran, maka hidup kita akan selamanya dalam kesesatan. Kemudian yang kedua, peristiwa Perang Badar. Perang Badar adalah peperangan besar pertama yang dilakukan oleh umat Islam dan dilakukannya pada waktu bulan Ramadan. Pada waktu itu Rasulullah mau mencegat karavan, orang Jawa maknai untan-untan dari Syam menuju Makkah, dan orang kafir Makkah mendengar berita itu Muhammad mau menyerang para karavan kita, untan-untan kita. Akhirnya mereka dari Makkah berbondong-bondong 1000 orang menuju medan pertempuran, di mana pada waktu itu umat Islam hanya sepertiganya, 300. Lebih tepatnya 313. Rasulullah berperang, berjuang dalam keadaan puasa. Kemudian banyak juga peristiwa-peristiwa lain yang di dalamnya meneguhkan makna perjuangan dalam bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana dibukanya Daulah Umayyah di Andalusia atau Daulah Umayyah jilid 2. Kemudian bagaimana proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga dilakukan di bulan Ramadan. Begitu pula pembukaan Antokia. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang dimana kalau kita tarik garis besarnya, di situ ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu jihad atau perjuangan. Perjuangan di sini tidak melulu berarti harus mengangkat senjata, harus membunuh. Akan tapi di bulan Ramadan kita juga diajari cara berjuang yang terberat, yaitu ketika kita diwajibkan untuk berpuasa.
pada sebelum hijrah kita umat Islam belum mengalami kewajiban berpuasa. Pada waktu setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau melihat bagaimana orang Yahudi berpuasa. Mereka ditanya, kenapa kalian puasa 10 Muharram atau hari Asyura? Kami berpuasa karena bersyukur pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Oh, kalau begitu kami lebih berhak untuk melaksanakan puasa. Diperintahkanlah para sahabat untuk berpuasa Asyura. Kemudian pada tahun kedua hijrah atau hijriah, bulan Sya'ban tepatnya, baru turun perintah untuk berpuasa. Menurut Syekh Hudhari Bek, waktu itu puasa masih belum kokoh kewajibannya. Yang puasa monggo, yang enggak puasa boleh diganti dengan membayar fidyah. Baru setelah itu kita mendapat kewajiban puasa seperti sekarang ini. Bagaimanapun yopo wajib puasa kecuali yang beruzur atau yang tidak mampu atau yang berhalangan. Selain itu semuanya full wajib berpuasa. Kenapa puasa itu kok saya sebut sebagai jihad yang sangat berat? Karena dalam berpuasa itu kita tidak hanya diwajibkan untuk mencegah hal-hal, karena dalam berpuasa kita tidak diperintah untuk menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Karena berpuasa itu ada 3 hal. Yang pertama 3 tingkatan. Yang pertama puasa umum, ya, seperti puasanya kita ini. Tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sah. Kemudian puasanya orang khusus kuadrat atau khususul khusus. Ini puasa yang paling berat, di mana pada waktu mereka berpuasa mereka harus fokus beribadah, fokus berpikir tentang akhirat, fokus zikir. Batalnya bagaimana? Mereka batal kalau sudah berpikir tentang dunia. Ini puasanya para nabi, puasanya para siddiqin. Terus bagaimana kalau berpikir dunia demi kemaslahatan akhirat? Itu tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus adalah di samping menghindari hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, kita juga harus memelihara perbuatan kita dari hal-hal yang makruh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Di antaranya ada beberapa hal yang terkandung dalam puasa ini. Yang pertama, selain kita tidak makan dan minum, kita juga menjauhi untuk melihat barang-barang yang tidak layak untuk dilihat. Seperti apa? Seperti melihat sesuatu yang membangunkan syahwat kita, sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai mata kita sampai melihat, memandangi hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dari mengatakan perkataan-perkataan buruk, seperti mesuh, ngerasani, menggunjing, memperolok-olok dan lain sebagainya.
Dahulu kala pernah ada dua sahabat wanita sambat kepada Nabi, Nabi kami enggak kuat berpuasa, izin mokel. Nabi menyuruh sahabat untuk membawa 2 mangkok, bawa 2 mangkok kepada mereka. Kemudian suruh mereka muntah. Mereka berdua muntah. Ternyata yang diuntahkan adalah darah dan daging. Para sahabat terkejut, loh, kenapa bisa begini? Nah, Rasul menjelaskan itulah bagaimana kalau orang membatalkan puasa dengan mengucapkan hal-hal yang haram seperti ngerasani. Bagaimana ngerasani atau menggunjing diibaratkan dalam Al-Quran seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kemudian yang ketiga, menjaga telinga dari mendengar hal-hal yang haram untuk diucapkan dan hal-hal yang haram untuk didengar. Yang keempat, menjauhkan anggota tubuh lain untuk menghindari hal-hal tersebut. Menjauhkan hal-hal anggota tubuh kita seperti kaki, tangan, kepala untuk mendekati hal-hal yang diharamkan tadi. Kemudian yang kelima, menjauhi, memperbanyak makan makanan halal. Nah, kan halal, nggak apa-apa. Iya, kalau puasanya umum nggak apa-apa. Nah, masa kita puasa ya ono ya ini puasa umum terus, sekali kali naik kelas lah. Semoga kita bisa semuanya naik kelas. Amin. Nah, memperbanyak makan ketika buka sampai sahur. Karena ketika kita memperbanyak makan pada tenggat waktu ini, maka tujuan puasa kita ya muspro. Nah, kita puasa itu supaya lapar. Nah, dilarang puasa ya saya kerasa luwe supaya lapar. Nah, kalau ujung-ujungnya balas dendam ya apalah artinya? Nah, kita diperintahkan berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Loh, kenapa kita kok bisa bertakwa kalau berpuasa? Nah, orang berpuasa perutnya kosong, perutnya lapar. Orang yang lapar itu tenaganya lebih kurang daripada orang yang tidak lapar. Nah, orang yang lapar kemungkinan berbuat dosanya lebih sedikit daripada yang tidak. Kemungkinan berbuat baiknya lebih banyak. Dan dalam puasa pula terdapat unsur untuk mendidik hati kita, mendidik nafsu kita supaya tidak menuruti syahwat. Nanti ujung-ujungnya sudah melakukan hal seperti ini, maka akan terbukalah alam malakutus samawat, ujung-ujungnya. Tapi jangan sampai itu dijadikan tujuan. Itu termasuk salah satu keutamaan. Kemudian yang keenam adalah ketika kita berbuka kita selalu berharap, antara takut dan berharap. Takut puasanya tidak diterima, berharap puasanya diterima. Jadi antara khauf dan roja, berada di tengah-tengah. Itu bagaimana para orang-orang soleh melaksanakan puasa-puasa mereka. Jadi enggak cuma tidak makan dan minum saja. Dan puasa itu khusus, momennya khusus pada bulan yang khusus, pada bulan Ramadan. Ganjarannya pun khusus. Kalau ibadah-ibadah reguler yang lain paling ya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
Kalau puasa bi ghairi hisab, enggak usah hitung-hitungan. Yang ganjar langsung Allah. Dawuhnya Allah, wa ana ajzi bi, aku sing ganjar. Sebagaimana puasa itu adalah seperempat dari iman. Tenang dulu, ini bukan hadis. Tapi kesimpulan. Dari yang pertama ada premis minor, puasa adalah separuh dari sabar. Premis mayornya, sabar adalah separuh dari iman. Natijahnya hitung-hitungan ini berarti puasa adalah seperempatnya iman. Jadi ketika kita berpuasa, kita juga melakukan seperempat iman. Karena puasa itu termasuk sabar, maka ganjarannya juga bi ghairi hisab. Sebagaimana dawuh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Al-ayah au kama qala. Orang-orang sabar itu ganjarane dituhoni, diwehi, diganjar dengan tanpa hisab. Bisa jadi puluhan ribu kali lipat, ratusan kali lipat, ratusan ribu kali lipat, bahkan jutaan kali lipat. Tergantung bagaimana puasanya, bagaimana level puasanya, apa level easy, atau medium, atau yang very hard tadi. Jadi salah satu yang turun pada bulan Ramadan. Kemudian dalam bulan Ramadan kita juga mendapatkan ibadah khusus. Ada peristiwa khusus yaitu sholat tarawih. Memang Nabi itu tarawih atau sholat malam pada bulan Ramadan cuma 3 malam. Malam pertama yang ikut ada, malam kedua semakin banyak, malam ketiga membeludak, malam keempat Nabi tidak keluar kamar, akan tetapi sholat di dalam kamar. Ini adalah bagaimana Nabi memberikan sifat raufnya, welasnya terhadap kita. Nabi khawatir kalau rutin sholat sunnah bisa-bisa jadi fardu, kasihan umatku. Ini bukti bahwa Nabi itu bil mu'minina raufur rahim, welas asih terhadap umat Islam, tidak mau memberatkan kepada umatnya. Bukan berarti perbuatan Nabi meninggalkan sholat jamaah sunnah pada malam bulan Ramadan adalah sesuatu yang lebih afdol, tidak. Nabi seumur hidup sekali-kali melakukan hal yang makruh, sekali melakukan hal yang mubah, tapi beliau tidak pernah melakukan hal yang haram. Kenapa Nabi melakukan hal yang makruh? Kenapa melakukan hal yang mubah? Ini supaya mempermudah hidup kita, supaya hidup kita tidak terlalu sumpek, tidak terlalu berat. Jadi syariat yang turun, yang sampai pada kita itu sudah difilter oleh Nabi, sudah diringankan oleh Nabi seringan-ringannya. Oleh karena itu ya, mbok jangan dinyang, jangan ditawar. Terus Nabi melakukan hal yang makruh, yang sunnah tadi, bagi kita itu terlihat makruh dari kacamata kita. Akan tapi bagi Nabi itu sesuatu yang wajib. Nabi melakukan itu adalah sesuatu yang wajib. Sebagaimana Nabi melakukan sholat sunnah tiap malam adalah sesuatu yang sangat wajib bagi Nabi. Akan tapi bagi kita adalah sebuah kesunahan. Zaman Abu Bakar tetap tidak ada berjamaah. Baru pada zaman Umar bin Khattab beliau
mengusulkan supaya syiar Ramadan lebih baik, baru beliau melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat berjamaah seperti yang dilakukan oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Mungkin cukup sekian dari saya, bisa mungkin nanti kita disambung cipika-cipiki atau Siap Gus. Alhamdulillah ngobrol. Itu tadi adalah paparan pengantar daripada Gus Ahmadi Fathul Wahab yang sangat menarik sekali untuk kita simak. Karena tema kita pada siang hari ini adalah History of Ramadan, yaitu sejarah tentang Ramadan dan peristiwa-peristiwa penting apa saja yang ada di dalam bulan Ramadan. Tetapi alhamdulillah hari ini kita mendapatkan paket lengkap. Kenapa? Karena ini tadi juga rasa fikih, rasa akhlak dan lain semacamnya. Perlu diketahui, memang ketika kita belajar sejarah, itu pasti akan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Bagaimana kemudian produk fikih yang kita kenal kemudian disyariatkan menjadi hukumnya haram, menjadi halal dan lain semacamnya, itu tidak bisa lepas daripada konteks daripada sejarah. Maka bagaimana kemudian disunahkan sholat tarawih berjamaah, itu tadi kita simak bersama-sama mulai kapan pada zaman sahabat Umar bin Khattab kemudian disyariatkan umat muslim agar sholat berjamaah, agar guyub dan rukun. Nah di sini menjadi sebuah produk fikih yang kemudian kita amalkan sampai sekarang. Maka dalam pendekatannya, salah satu pendekatannya adalah pendekatan sejarah. Maka tidak lepas, sangat pentingnya untuk belajar sejarah itu begitu. Bagaimana kemudian kita harus tahu konteks situasi pada masa itu, hingga kemudian Nabi mensyariatkan A, mensyariatkan B. Jadi ini tadi sangat lengkap sekali diungkapkan, dijelaskan oleh Ustadzun Al-Karim Gus Ahmadi Fathul Wahab, bagaimana kemudian dari awal peristiwa yang paling penting di dalam bulan Ramadan yang bisa kita ambil, yaitu ada peristiwa nuzulul Quran, kitab suci kita Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kemudian ada perang Badar, bagaimana kemudian ada dibukanya Daulah Umayyah Andalusia dan lain semacamnya, dan masih banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Ramadan yang menggelitik kita untuk kita gali lebih dalam terkait dengan tema kita Ramadan cinta, Ramadan penuh cinta, yang harusnya Ramadan menimbulkan banyak cinta kasih bagi kita, bagi sesama dan lain semacamnya. Jangan sampai kemudian Ramadan menjadi bulan yang penuh kelesuan karena lapar, haus dan lain semacamnya. Tetapi Ramadan bisa menimbulkan ghirah kita dalam beribadah. Itu mungkin bisa kita kulik lebih dalam, ya, kita pelajari lebih dalam. Bagaimana tadi sudah dijelaskan, ternyata di dalam bulan Ramadan ini di sana banyak terjadi kejadian-kejadian penting, termasuk perang Badar. Umat Islam cobaannya pada saat itu puasa, ya, keadaan lapar, berperang, membawa pedang, bacok-bacokan. Tapi kalau kita, ya, kalau kita alhamdulillah sekarang ini kita syukuri, kita tidak sampai bacok-bacokan, ya, hanya menahan lapar, menahan haus. Tetapi kadang kala kita kurang semangat. Nah disinilah mungkin Gus, ya, perlunya kita mengkaji sejarah kan begitu. Artinya kemudian kita tahu, oh ternyata orang dulu itu cobaannya begitu, perjuangannya sampai seperti itu. Dan kita hanya seperti ini saja sudah glembosi dan lain semacamnya bahasanya, ya. Jadi mungkin tidak akan panjang lebar, silahkan apabila ada pertanyaan yang terkait dengan tema kita, tema besar kita Ramadan penuh cinta, terkait dengan slogan kita, slogan yang cukup panjang, ya, perbaiki diri dalam bulan penuh cinta, teguhkan hati dalam keadaan istimewa. Alhamdulillah, ya. Tapi bagus sekali ini slogan ini, ya, slogan yang sangat menggugah. Artinya slogan yang penuh akan makna, ya, perbaiki diri dalam bulan penuh cinta. Ramadan itu kan bulan penuh cinta, ya, bulan untuk menebar kasih sayang, teguhkan hati dalam keadaan istimewa. Apa istimewanya? Ya puasa itu istimewa. Bagaimana tadi dijelaskan oleh Gus Ahmadi Fathul Wahab, bagaimana puasa terbagi menjadi 3, ada shaumul umum, ada shaumul khusus, ada shaumul khususul khusus.
Ya, puasanya orang awam seperti kita ini, puasanya orang khusus, dan puasanya orang yang sangat khusus, atau kalau kita bahasakan puasa VVIP, mungkin begitu ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari audiens ya, 1, 2, 3. Baik, pertama mungkin langsung mengalir saja ya, satu persatu Gus, agar tidak lupa ya. Satu bertanya kemudian langsung ditanggapi, nanti ke pertanyaan kedua sampai pertanyaan yang ketiga. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya menyimak sangat bagus sekali pengutaraan materi dari Gus Fatkul Ahmadi Fatkul Wahab. Pertanyaan saya sederhananya berkaitan dengan sejarah of Ramadan atau sejarah Ramadan. Tadi disebutkan bahwasanya puasa Ramadan diwajibkan pada Nabi Muhammad dan umatnya Islam ini pada bulan Syaban tahun 2 Hijriah sesuai dengan surat Al-Baqarah 183. Yang saya tanyakan di sini kan ada la'alakum tatakun atau sebelum umat-umat terdahulu. Jadi saya tanyakan bagaimana bentuk ibadah puasa umat-umat sebelum umat Islam, dalam artian sebelum agama Islam itu seperti apa. Kemudian mengapa bulan yang diwajibkan puasa itu bulan Ramadan, tidak bulan-bulan yang lain. Padahal kan di surat atau ayat 36 disebutkan ada 4 bulan hurum yang mulia. Yang pertama Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulqaidah itu Dzulhijjah, maaf. Itu ada 4, sedangkan Ramadan tidak disebutkan. Mungkin ada sejarahnya, asbabun nuzulnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat menggelitik dan sangat menarik ya. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana kemudian puasa itu kita tahu adalah syariat yang sudah disyariatkan sejak dulu sebelum syariat Islam. Artinya sebelum Islam turun juga sudah disyariatkan berpuasa umat-umat Nabi terdahulu, Gus. Artinya kemudian pertanyaannya yang pertama, bagaimanakah puasanya umat-umat terdahulu sebelum umat daripada Kanjeng Nabi Muhammad? Apakah berbeda dengan cara puasa kita atau bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kenapa sih kok puasa itu hanya disyariatkan atau diwajibkan di bulan Ramadan, padahal kita tahu ada 4 bulan mulia bagaimana yang kita ketahui, kenapa kok tidak di bulan yang lainnya? Begitu Gus ya. Monggo silahkan dari pertanyaan yang pertama. Terima kasih kepada Bapak Indra Nurdianto. Nah, menarik sekali pertanyaannya, sampai ditarik-tarik saya. Untuk bagaimana bentuk puasa umat-umat terdahulu. Nah, ini sejauh yang saya pelajari kegiatan mereka berpuasa, nah itu bermacam-macam. Ada yang bertapa, ada yang berbuat baik, ada yang imsak dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Apakah ada yang sama seperti puasanya kita? Saya tidak tahu kalau itu. Apakah sama plek atau tidak? Orang Arab khusus pada waktu Ramadan, nah, mereka melakukan tabarur dan tahanus ini. Khususnya Rasul. Nah, dikatakan bahwa ibadah yang dilakukan Rasulullah adalah mirip dengan ibadahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana Allah mengilhamkan kepada Nabi untuk beliau bertahanus, bertapa, menghindari keramaian dunia pada bulan Ramadan. Nah, kemudian kenapa kok bulan Ramadan? Nah, kalau pertanyaannya kenapa, nah susah ini. Susah. Kenapa ya? Nggak tahu. Nah, kena apa? Karena. Tapi keistimewaan bulan Ramadan mungkin penaruhan penempatan waktu puasa ditempatkan di bulan Ramadan, kok tidak bulan yang lainnya. Inilah keistimewaan bulan Ramadan.
Jadi sebelum Nabi diperintahkan untuk berpuasa, keistimewaan Ramadan salah satunya yang paling istimewa adalah waktu itu ada Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan, di mana kalau secara kualitas itu mengalahkan ribuan bulan. Nah, itu kira-kira kurang lebih ya 50 tahun lebih. 50 tahun lebih hanya dalam semalam. Kemudian ada peristiwa turunnya Al-Qur'an. Nah, itu menandakan oh ini bukan bulan sembarangan. Bukan bulan sembarangan. Ya, bulan-bulan yang lainnya kan juga Asyhurul Hurum. Iya. Bulan-bulan yang lain juga istimewa. Akan tapi di antara orang-orang istimewa, di antara hal-hal yang istimewa, pasti ada yang paling istimewa. Nah, di antara bulan-bulan istimewa, yang paling istimewa adalah Ramadan tadi. Mungkin demikian. Ya, baik, alhamdulillah ya, jawaban yang cukup lugas dan bisa kita mengerti. Di antara bulan-bulan yang istimewa, pasti ada yang paling istimewa. Sesuai dengan tema kita, di antara banyak cinta pasti ada yang paling dicintai, kan begitu. Ya, baik. Mungkin selanjutnya pertanyaan kedua, monggo Bapak An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang ini menurut saya ini sangat menarik dan sesuai dengan konteks kita, yaitu yang tadi juga banyak disinggung oleh Gus Fathul, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kita semua tentunya sangat ingin mendapati atau ya keserempet lah umpamanya tipe-tipe seperti kami ini, alhamdulillah syukur-syukur nanti bisa ketemuan Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan saya ini, barangkali ada semacam amalan dari Kanjeng Nabi sampai sahabat sampai salafus saleh dan seterusnya yang itu bisa kita lakukan dalam rangka untuk mapak Lailatul Qadar. Barangkali juga ada doa atau apa yang diijazahkan khusus oleh Gus Fathul kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bapak Anam ini juga cukup menarik sekali. Yang pertama tentang malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam bulan Ramadan, min awakhir syahr Ramadan, itu masyhur bahwasanya akan turun malam Lailatul Qadar. Ini adalah sebuah harapan rojak bagi kita semua. Bagaimana meskipun kita ini statusnya begini-begini saja, artinya kita tahulah kualitas keislaman kita, keimanan kita, tetapi tetap kita berharap setidaknya nyerempet lah, kan begitu katanya Bapak Anam, nyerempet sedikit-sedikit malam Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya ini agak menggelitik ya. Yang pertama, amalan apa yang bisa kita tirukan sebagaimana amalan daripada aslafun sholeh terdahulu pada saat malam Lailatul Qadar? Dan yang kedua ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi harapan bagi kami juga untuk mendapatkan ijazah doa dari panjenengan, kan begitu. Monggo silahkan Gus. Ya, terima kasih Bapak Khairul Anam. Nah, salah satu bentuk bagaimana para kiai-kiai kita menganjurkan kita untuk mengisi malam-malam Ramadan ya, seperti tradisi-tradisi kita yang mudah-mudah saja. Maghrib berjamaah, Isya berjamaah, tarawih berjamaah, plus witirnya nggih. Nah, lek sempat darusan alhamdulillah. Nah, sempat tahajud, oh alhamdulillah lagi. Sudah istimewa itu. Sudah sangat baik. Nah, kalau memang mau lebih fokus lagi, para orang-orang saleh itu juga mengkhususkan waktu mereka
khususnya pada 10 malam terakhir, fokus kepada ibadah, terutama ibadah mahdhah, ibadah murni, seperti iktikaf, sholat, di samping sholat tarawih tadi, sholat witir, terus ya diisi iktikaf, sholat sunnah yang lainnya. Bahkan Rasulullah itu pada waktu akhir-akhir Ramadan, itu beliau ini bagaimana redaksi hadis itu sangat indah dan tidak saru. Nah, beliau itu mengencangkan sarungnya. Nah, ini adalah sebuah isyarat Ya. bahwa beliau tidak menggauli istri pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Daripada ibadah yang khairu mahdhah. Nah, bukan berarti ibadah khairu mahdhah remeh, bukan. Cuma ada skala prioritas. Memprioritas waktu istimewa untuk perbuatan yang istimewa juga. Ya memang ada hal-hal ibadah ya khairu mahdhah yang mengenakkan kita lah. Nah, banyak ibadah yang nyenengno. Nah, tapi di sana juga ada ibadah yang di dalamnya ada unsur mujahadah, jihad. Nah, nemen-nemeni, serius. Di antaranya qiyamul Ramadan. Mungkin qiyamul Ramadan tarawih saja sudah bagus, sudah sangat bagus sekali. Tarawih harus setengah juz kakean, seperempat kakean, sak lempir. Nah, paling enggak sudah terekam tarawih waktu Lailatul Qadar. Itu sudah istimewa daripada Lailatul Qadar nang warung main gable dan nang warung remi, sekak dan lain sebagainya. Mungkin demikian. Oh iya. Untuk doanya Gus, ijazahnya nggih. Ini juga ditunggu-tunggu. Kula tumut aliran niku mawon. Nah, saya ikut aliran berdoalah seperti berdoanya para nabi. Nah, di Al-Qur'an di situ kita banyak belajar bagaimana para nabi berdoa, bagaimana para nabi meminta. Banyak doanya para nabi-nabi di situ. Monggo disesuaikan dengan kondisi masing-masing, kondisi mental, finansial dan lain-lain yang cocok. Nah, karena doa adalah bagaimana kita memenuhi perintah Allah untuk meminta. Nah, kita disuruh minta. Nah, minta ya apa? Terserah monggo minta. Nah, asalkan minta yang baik-baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, itu tadi jawaban dari Ustadzuna Al-Karim yang sangat bagus dan alhamdulillah itu termasuk juga menggembirakan saya. Artinya secara tidak langsung kadangkala sebetulnya kita itu berjumpa dengan Lailatul Qadar. Cuma kita saja yang tidak terasa. Kan begitu. Artinya kan menjumpai Lailatul Qadar itu di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita pikir logika, ini sedikit pikiran nakal kula Gus nggih. Artinya malam itu kan setelah ghurubus syams kan begitu. Setelah matahari terbenam ba'da maghrib. Nah, ba'da maghrib kita ini kan ya jamaah sholat isya, ya tadarus, ya taraweh. Nah, secara tidak langsung kita kan juga menjumpai Lailatul Qadar. Kan begitu. Secara tidak langsung ini saya sangat gembira gitu. Artinya kadangkala kita yang tidak sempat bangun malam dan lain semacamnya karena macam-macam ya, tetapi kita masih bisa sholat jamaah isya dan taraweh kemudian tadarus, itu kita sudah berjumpa. Cuma kita saja yang tidak tahu. Kita saja yang tidak tahu, kita yang tidak merasa. Tetapi
alangkah lebih baiknya kemudian jika di malamnya kita sambung dengan bagaimana amalan-amalan aslafun as-sholeh itu tadi, dengan qiyamul lail, sholat malam dan lain semacamnya. Tapi setidaknya dari jawaban beliau itu tadi itu cukup menghibur kita. Cukup menghibur kita jawaban daripada Gus Fathul itu tadi. Nah, untuk doanya ya kita searching atau kita cari di dalam Al-Quran doa yang sesuai daripada hajat kita, yang sesuai daripada situasi, kondisi finansial dan lain semacamnya, katanya begitu. Monggo silakan selanjutnya pertanyaan yang pasti istimewa ini. Dari Bapak Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tauhid dari kelompok IPS jurusan Geografi. Mau bertanya sekitar lingkaran Al-Quran yang ada di langit Baitul Izzah dan yang diturunkan di bumi berangsur-angsur sampai 22 tahun kurang lebihnya ya. Kemudian sejak kapankah Al-Quran itu di mushaf atau di bendel dibagikan ke wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi? Itu yang perlu saya tanyakan, singkat, ringkas dan padat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tauhid, pertanyaan yang sangat istimewa ya. Jadi mengetahui keadaan situasi langit beliau. Jadi pertanyaannya ngeten Gus, lingkaran Al-Quran yang ada di langit Baitul Izzah sebagaimana yang kemudian panjenengan paparkan di awal tadi, termasuk juga bagaimana kita tahu Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Nah kemudian tadi jenengan sudah sempat menyinggung katanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tapi kok ada malam nuzulul Quran. Nah yang ditanyakan oleh Bapak Tauhid itu pertanyaannya sebenarnya begini, sejak kapan, ini ada dua pertanyaan yang kami tangkap ya, sejak kapan kemudian Al-Quran itu dijadikan mushaf atau dibukukan atau ditulis, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, dan kemudian sejak kapan dibagikan di bumi, dari langit kemudian bisa menyebar ke bumi ini Gus, ini sejak kapan? Monggo. Oke, terima kasih Bapak Tauhid. Nah, jadi jawabannya singkat itu. Sejak dulu. Semua itu terjadi sejak dulu kala. Kapan dulunya? Nah, jadi ketika wahyu pertama turun, Iqra sampai wahyu terakhir, nah itu para sahabat membacakan Al-Quran kepada Nabi. Nabi mengajarkan para sahabat, sahabat membacakan. Jadi koyok setoran. Nah, Aqra'a, membacakan di hadapan Nabi, membaca surat apa. Nah, jadi turunnya juga tidak urut mulai Al-Fatihah dan An-Nas. Turunnya sesuai dengan peristiwa dan sesuai dengan hal-hal yang mendukung tasyri' atau penyusunan syariat. Sebagian besar sahabat hafal. Sebagian ada yang menulis. Karena tingkat kemampuan menulis itu masih belum tinggi. Hanya orang-orang khusus yang bisa menulis. Sebagian ditulis, ada yang di pelepah kurma dan lain sebagainya. Tapi tidak di batu, prasasti wong Jawa ya, batu. Pelepah kurma, kulit binatang dan alat tulis ringan yang lain. Kemudian Rasulullah meninggal, Quran sudah komplit lengkap. Di mana? Di hati para sahabat. Ada yang salah satu ketahuan langsung. Sebagian ada yang tertulis tapi belum komplit. Nah, Umar bin Khattab izin usul kepada Abu Bakar. Izin usul bagaimana kalau Al-Quran ini dibukukan. Ini banyak para sahabat yang syahid meninggal. Ini saya takut kalau tidak dibukukan nanti bisa hilang dari permukaan bumi. Usul pertama tidak diterima. Rasulullah tidak pernah.
Kemudian desakan berikutnya dilancarkan, akhirnya Abu Bakar setuju dengan pengumpulan tulisan Al-Quran. Waktu itu ketua panitianya Zaid bin Thabit. Nah, meskipun masih hitungannya bukan sahabat senior, beliau sahabat junior, yang masih muda lah. Nah, itu beliau kenapa menyuruh sahabat muda, karena memang dari orang muda ini, dari pemuda ini lebih pergerakannya lebih cepat, lebih tangkas dari sahabat-sahabat yang senior, kemana-mana lebih lincah. Nah, akhirnya ditulislah mushaf tersebut, hingga pada akhirnya disimpan di salah satu rumah istri Nabi, yaitu Hafsah binti Umar. Zaman Khalifah ketiga Utsman bin Affan, banyak orang gegeran tentang perbedaan bacaan Al-Quran, bahkan sampai mengkafirkan gara-gara beda bacaan. Kafir, bacaan ini beda. Kemudian dilakukanlah standarisasi Al-Quran dengan standar tertentu, namanya Rosem Utsmani. Nah, standar, banyak protes dari para sahabat karena ini pro kontra. Utsman dituduh, Utsman kamu nggak berhak untuk melakukan standarisasi Al-Quran, posisi kamu hanya sebagai pemerintah, ini bukan wilayah kamu. Nah, biasa pro kontra selalu ada. Singkat cerita, sudah terjadi, sudah paketnya sudah ada, mushaf al-imamnya yang dari Siti Hafsah tadi diambil, kemudian di standarisasi bagaimana penulisan yang boleh, bagaimana yang tidak. Akhirnya di copy, 4 kopi disebar ke 4 penjuru. Nah, jadi dari situ semakin banyak dan semakin banyak. Mungkin ngoten. Oh nggih. Baik, sangat lengkap sekali nggih penjelasan dari Gus Fatkul. Oke. 4 penjuru di mana saja? Barat, timur, utara, selatan. 4 penjuru saya lupa. Oh, okay. Nah, itu belum ada negara waktu itu. Daerah. Masih pada khilafah masa Utsman bin Affan, ada di, kalau timur paling pol sampai Persia, karena paling pol waktu itu masih sampai Persia. Selatan paling pol sampai Yaman, barat itu paling pol Mesir dan sebagian Libya, masih belum kemana-mana, belum. Begitu ya Bapak Tauhid ya, pertanyaan istimewa dan jawaban juga istimewa. Jadi ternyata sejak kapan Al-Quran itu dibagikan di bumi, kan begitu ya, sejak dulu ternyata. Sejak dulu artinya tadi sudah dijelaskan oleh beliaunya, sejak wahyu pertama kali turun surat Al-Alaq. Nah, ya sejak itulah akhirnya dibagikan Al-Quran secara tidak langsung, kan begitu. Mungkin kita simak azan dulu atau bagaimana sambil kita break. Nanti setelah ini mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi, saya berikan kesempatan kita jawab azan dulu.
Baik, terima kasih. Menyambung tadi pertanyaan dari Bapak Tauhid tadi sudah dijelaskan, kemudian sejak kapan dituliskannya Al-Quran, itu mulai termaktub menjadi sebuah mushaf atau menjadi sebuah kitab yang kita kenal sekarang ini menjadi Rosem Utsmani, yaitu pada masa Khalifah ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian disebarkan ke 4 penjuru itu tadi, penjuru barat, timur, selatan, dan utara. Dan lebih tepatnya tadi sudah dijelaskan oleh Gus Fathul. Baik, masih ada kesempatan lagi, monggo yang mau bertanya. 1 atau 2 pertanyaan, 1 dari ibu-ibu mungkin, monggo silakan. Kalau tidak ada ya tetap ada. Oke. 2. Baik, monggo silakan Bapak Rofi. Oh ya sudah. Gus Alvan yang sudah membawa mic, silahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvan Nurrofi dari Tulungagung. Sangat menarik sekali tadi pemaparan dari Gus Fathul tentang sekian banyaknya peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang, dan ada satu di sini, ada satu peristiwa yang sangat membuat saya tertarik ya, sebagai seorang GGS ya, guru ganteng sejarah. Ini sangat menarik minat saya untuk berkomentar, bertanya, yaitu tentang kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kita tahu pada tanggal 17 Agustus 1945, dan itu ternyata terjadinya di 9 Ramadan gitu. Dan tidak hanya itu, dan juga terjadi di hari Jumat. Nah, benar-benar kalau kita perhatikan, kita engen-engen, apa bahasanya, kita engan-engan, ternyata terbentuknya negara kita ini memang benar-benar sesuai dengan yang dituliskan dalam pembukaan undang-undang, yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi negara kita ini bukan negara main-main. Terbentuknya dari hikmah atau ilham cinta Ramadan tadi. Nah, dari situ seharusnya di momen Ramadan ini kita selain sebagai umat Islam yang sudah sewajarnya meningkatkan keimanan, kemudian peribadahan dan sebagainya, tentu saja kalau mengingat momentum kemerdekaan tersebut, kita sebagai bangsa Indonesia juga harus meningkatkan cinta tanah air juga, seperti itu. Nah, pertanyaan saya mungkin bukan pertanyaan, saran ya. Saya mewakili ya seluruh pemuda milenial ya, pemuda milenial khususnya siswa Al-Ma'arif, meminta kiat-kiat atau saran bagaimana cara kita mengurupkan, mengempakkan semangat dalam hati, menghidupkan semangat dalam hati ini di bulan Ramadan ini, juga selain momentum untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, juga meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara atau cinta tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Alvan Nurrofi yang sangat semangat sekali sampai kesulitan memilih pilihan diksi kata, mengempakkan dan lain semacamnya. Tapi tidak apa-apa, ini sebetulnya saran, tapi saran yang membutuhkan jawaban, kan begitu. Jadi pertanyaannya itu minta saran, kan begitu ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan panjenengan tadi Gus, bahwasanya memang salah satu peristiwa sejarah yang terjadi dalam bulan Ramadan yang berkaitan dengan bangsa kita adalah bagaimana kemudian proklamasi kemerdekaan RI Republik Indonesia ini terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 9 Ramadan. Yang katanya Bapak Alvan itu tadi, artinya ini bukan main-main negara kita ini. Ya memang dari dulu tidak pernah main-main negara kita ini, kan begitu. Ya, kemudian pertanyaan sebetulnya simpel, yaitu bagaimana kemudian kita ataupun kami sebagai barisan para pemuda ini tadi ya, meskipun kita berdua juga masih muda kan Gus, kan ngoten nggih.
kemudian menghidupkan ghirah wataniyah, artinya kemudian semangat cinta tanah air dengan momen mengenal daripada bulan Ramadan dan momen berpuasa, kan begitu. Monggo silakan. Terima kasih Pak Alvan atas saran plus pertanyaannya. Oke, di sini ada dua cara. Yang pertama cara sulit, dua cara mudah. Bagaimana membangkitkannya dengan cara sulit? Belajar dulu, pelajari bagaimana perjuangan mereka, angen-angen, terus. Jawaban mudahnya satu. Kita harus kembali kepada satu. Dari sekian banyak peristiwa tadi, benang merahnya adalah jihad. Nemen-nemen nih berjuang. Artinya kita tidak boleh golek enak itu. Cari enaknya saja. Cari enak beda loh dengan cari mudah. Gelem enak itu beda dengan cari yang lebih mudah, beda loh ya. Kalau enak itu cari enaknya saja, ini pola pikir cari enaknya saja, ini adalah pola pikir orang yang ogah atau tidak mau untuk bekerja keras. Jadi jihad garis miring kerja keras garis miring enggak golek enak itu. Jadi kita menanam mindset itu. Jadi kalau sudah tertanam, di situ nanti yang muncul banyak. Perjuangan lahir dari situ. Usaha keras, belajar lahir dari situ. Pengabdian terhadap negara juga lahir dari situ. Kalau kita masih mengandalkan penting enak, yang penting enak, ya kita tidak akan bisa menghayati bagaimana besar jasa-jasa para pendahulu kita. Ini Bung Karno, Bung Hatta, para pahlawan-pahlawan yang lainnya, jasanya gak mikir penting enak. Kalau orang kita sudah menanamkan mindset semangat, tidak cari enaknya saja, di situ nanti kita akan muncul cabang-cabang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Oh ya, baik. Sudah bisa kita tangkap poinnya tadi ya. Jawabannya ada dua. Yang pertama cari yang sulit, yang kedua yang mudah, kan begitu. Kalau yang sulit maka perjuangan itu terus senantiasa kita lakukan sesuai dengan proporsi kita masing-masing. Artinya beliau tadi mengutarakan ya belajar dan terus sampai kapanpun, hingga kemudian kita menjadi guru maka kita berjuang dalam dunia pendidikan. Andai kata Anda menjadi dokter maka Anda berjuang dalam dunia kesehatan. Anda menjadi insinyur berjuang di dunia ya perinsinyuran itu tadi, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu yang kedua, yaitu jalan yang mudah. Jangan sampai kemudian mencari enaknya saja. Boleh mencari kemudahan, itu boleh. Ada yang mudah, kenapa kemudian harus dipersulitkan begitu? Jadi boleh, tetapi sifatnya mencari kemudahan itu bukan mencari keenaan. Kalau mencari keenaan itu artinya kita ambil yang enak-enak saja. Padahal nilai daripada sebuah perjuangan itu adalah kerja keras, adalah jihad. Bagaimana kemudian di dalam Ramadan kita belajar untuk berjihad. Setidaknya berjihad dengan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu. Dan benang merah yang kata Gus Fatkul tadi bisa kita tarik ulur dari peristiwa awal ya, nuzulul Quran sampai kemudian ke proklamasi kemerdekaan ini, itu tidak lepas daripada jihad ya. Jihad itu bermakna bersungguh-sungguh, bermakna kemudian bekerja keras ya, bekerja keras hingga kemudian kita menjadi semangat dan kita sadar bahwasanya kita ini memiliki peran, kita ini memiliki tugas yang penting dalam
memajukan negara kita, negara Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI. Itulah ghirah watoniyah kita sebagai para pemuda. Itu jawaban daripada Gus Fathul tadi. Mungkin masih ada satu lagi terkait dengan durasi. Kalau masih ada, silahkan. Oh ya, ada Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan oleh Gus Wahab tadi, jadi tingkatan puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatannya puasanya orang yang khusus atau orang khususnya khusus. Kemudian yang kedua itu tingkatan puasa orang khusus, dan yang ketiga itu tingkatan puasanya seperti kita semua, tingkatan orang awam. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah kita tingkatan orang awam ini bisa menjalankan puasanya tingkatan seperti tingkatan puasa khusus? Dan jika kita bisa, itu kami minta tipsnya dari Gus Wahab agar bisa menjalankan puasanya orang khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya terkait dengan pembagian klasifikasi derajat daripada puasa itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Gus Fathul tadi. Ada shaumul umum, ada shaumul khusus, ada shaumul khususul khusus, kan begitu. Nah, pertanyaannya, kita ini yang selama ini puasanya adalah puasanya orang awam, yaitu menahan lapar dan minum saja. Bagaimana jika kami ingin untuk meningkatkan tingkat daripada puasa kita menjadi puasa khusus VIP atau puasa khususul khusus VVIP? Kiat-kiatnya apa Gus kira-kira? Terima kasih. Untuk teruskan saja. Untuk naik tingkat ya harus lulus ujian dulu. Jadi khusus umum itu hanya predikat dari puasa mereka. Nah, itu hanya predikat. Kalau puasanya model begini, oh berarti puasa umum. Kalau puasanya model begini, oh berarti puasanya khusus, puasanya orang soleh. Nah, tadi ada 6 hal. Nah, sesuai yang dipaparkan oleh Imam Ghazali, puasanya orang khusus di samping mereka tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa secara syar'i, mereka juga yang pertama menjaga pandangannya berpuasa, kemudian telinganya juga berpuasa, mulut juga berpuasa, anggota yang lain juga berpuasa. Nah, ini berpuasa dari melakukan hal-hal yang buruk, berpuasa dari melakukan maksiat. Nah, kemudian ketambahan yang kelima adalah selalu berada pada posisi tengah antara rojak dan khauf. Dan yang terakhir apa tadi? Tidak memperbanyak makan, gak kakean makan. Ada yang ketinggalan tadi juga. Puasanya orang khusus, mereka juga mengurangi porsi tidur di siang hari. Nah, kalau orang puasa habis subuh jam 5 tidur, jam 12 bangun, sholat zuhur tidur lagi, asar bangun, tidur lagi, maghrib bangun. Nah, maka tidak akan begitu terasa lapar. Nah, tidak akan begitu terasa lapar. Padahal puasa itu supaya kita lapar. Nah, supaya kita lapar. Akan tetapi sayang sekali di akhirnya
banyak orang puasa yang tidak dapat mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar, dan mungkin plus menggugurkan kewajiban gitu. Jadi ketika puasa kita masih diselingi rasan-rasan, masih diselingi judi, tombok, dan perbuatan yang lain, ya apakah membatalkan puasa? Secara fikih selama tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan sesuatu ke beberapa lubang di tubuh kita, ya tidak batal. Nah, kan, tapi kalau kita sedikit demi sedikit mulai menjauhi, memandang hal-hal yang haram, sedikit-sedikit mulai menjauhi hal-hal yang haram untuk diucapkan, untuk didengar, sedikit-sedikit, nah itu adalah bagaimana kita berproses, bagaimana kita naik kelas. Nah, jadi tidak semua orang itu bisa langsung naik kelas, jelek, full naik kelas, tidak. Mayoritas manusia itu bertahap. Nah, dan bertahap adalah hal-hal yang paling lumrah di alam semesta ini. Penciptaan alam semesta saja bertahap. Nah, kita juga ada bisa besar bertahap. Gak keluar dari rahim ibu langsung jenggotan. Orang bisa baca juga bertahap. Ya, mungkin demikian. Baik, terima kasih. Itu tadi jawabannya ya. Yang pertama harus lulus dulu. Harus lulus. Yang pertama, yang kedua artinya step by step, bertahap. Tahapan-tahapan itu yang jenengan yang bisa kemudian memformulasikan sendiri. Tadi Gus Fathul sudah mengungkapkan kiat-kiatnya, setidaknya kita menjauhkan diri dari apa yang bisa kita jauhi. Kita bisa tidak rasan-rasan, ya kita tidak rasan-rasan. Kita tidak melihat hal-hal yang buruk, ya itu yang kita lakukan. Jadi step by step, lama-lama nanti dari puasa umum itu tadi, kalau kita sudah bisa kaful jawarih, artinya kemudian mengendalikan atau ngeker daripada anggota badan kita daripada kemaksiatan, maka insya Allah itu sudah lulus daripada ujian, masuk ke step yang lebih tinggi, yaitu puasanya orang khusus, atau bahkan ke yang lebih tinggi lagi, puasanya khususul khusus. Begitu Bapak ya. Mungkin karena durasi waktu kita cukupkan sampai sini dulu. Alhamdulillah penjelasan daripada Gus Fathul tentang Ramadan, tentang tema besar kita yaitu Ramadan Cinta, dan judul pada kita pada siang hari ini yaitu History of Ramadan, selesai kita kupas dengan tuntas dan tidak lupa dengan penuh cinta. Artinya dengan harapan bagaimana kita tadi menimba ilmu dari beliaunya, kemudian kita bisa mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di dalam bulan Ramadan itu tidak lepas dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kita pada bulan Ramadan, yang pada hakikatnya itu adalah cinta kita terhadap syariat daripada baginda Rasul Muhammad SAW, dan itu adalah bentuk cinta kita kepada beliau baginda Muhammad, dan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah bentuk cinta kita yang paling utama, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya sebagai moderator. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadanku, Ramadan kita, Ramadanku, Ramadan kita. Ku bersujud memohon
Ramadan